Produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan suatu perusahaan. Contoh, jika ingin mendirikan perusahaan donat, maka kita harus menyiapkan bahan-bahan mentahnya. Dan kita juga harus memikirkan yang namanya alat-alat untuk memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo Pria Channel bersama saya Pak Pria. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekonomi bisnis. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu learning objektifnya. Di materi ini akan menjelaskan mengenai biaya produksi, jenis-jenis biaya produksi, dan menjelaskan perhitungan jenis-jenis biaya produksi. Persepsi biaya produksi. Dalam memulai usaha, Anda pasti akan terbentur mengatur biaya produksi dan menetapkan harga jual. Sebelum menentukan harga jual kepada konsumen, Anda harus menghitung betul apa saja biaya produksi yang Anda tanggung. Secara sederhana, laporan laba rugi dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang disusun secara sistematis dari perolehan pendapatan dan beban usaha dalam satu periode tertentu. Setelah menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan, Anda perlu menetapkan berapa harga jual ke konsumen. Menentukan harga jual akan mempengaruhi berapa banyak Anda menikmati keuntungan dan mencapai balik modal. Teori biaya. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jelas ya, tidak ada satupun perusahaan yang ingin merugi. Lalu, pendapatan total dan biaya total. Pendapatan total adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Dan biaya total adalah atau total cost, jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produknya. Dan di materi ini kita fokus ke biaya total atau total cost. Profit atau laba. Laba adalah pendapatan total dikurangin biaya total. Oke, sekarang kita masuk ke teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan suatu perusahaan. Contoh, jika ingin mendirikan perusahaan donat, maka kita harus menyiapkan bahan-bahan mentahnya. Dan kita juga harus memikirkan yang namanya alat-alat untuk memasak. Oke. Kita udah singgung ya tadi perusahaan donat. Nah, kita masuk nih jenis-jenis biayanya apa aja sih? Ya, pertama jenis biaya produksi. Ya, ada yang kita sebut biaya eksplisit. Adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya produksi yang lainnya adalah biaya internal, adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan yang berkaitan langsung untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitar. Bisa juga biaya eksternal ini adalah biaya untuk mendukung kegiatan sosial pada perusahaan.
Yang lainnya adalah biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lainnya berubah. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Nah, kita masuk mengenai cara hitung biaya. Ya, beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Di antaranya adalah biaya total atau total cost, biaya tetap total atau total fixed cost, biaya perubahan total atau total variable cost, biaya tetap rata-rata atau average visit cost, dan ada biaya perubahan rata-rata atau average variable cost, dan yang terakhir adalah biaya marginal cost. Yang pertama tadi kita sebut adalah TC atau total cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih biaya fixed cost? Biaya fixed cost atau biaya tetap adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Apa contoh dari fixed cost? Seperti uang sewa gedung, pajak bangunan, biaya depresiasi mesin, dan asuransi yang setiap bulanan atau tahunan harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kita tadi perusahaan donat, mau dia menghasilkan 100 donat, 1000 donat, atau bahkan 50 donat, dia harus tetap mengeluarkan yang namanya biaya-biaya seperti mungkin sewa gedung, harus bayar pajak bangunan yang tidak bisa diubah atau tetap. Ya. Dan apa itu variable cost? Variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Contoh variable cost adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, pemenuhan kebutuhan alat produksi, upah tenaga lembur, komisi, dan pengiriman produk. Nah, contohnya tadi kita perusahaan donat, apabila kita ingin menambah jumlah dari donat dari 50 menjadi 100, maka ada yang namanya biaya bahan baku kita tambah. Terus mungkin tenaga kerjanya juga kita akan menambah, dan kita akan menerapkan yang namanya sistem lembur. Siapa yang mampu membuat 100 donat satu hari, maka kita kasih uang lembur. Seperti itu. Nah, biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi biaya tetap rata-rata average fixed cost, biaya perubahan rata-rata atau average variable cost, dan biaya total rata-rata average total cost. Nah, cara hitungnya bagaimana? Jadi kita perbandingan antara AVC, perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. TVC dibagi kuantitas, ya, total fixed cost dibagi kuantitas, maka menghasilkan average fixed cost. Oke, kalau mencari AVC, average cost, ya, average variable cost, yaitu total variable cost dibagi kuantitas. Oke. Dan kalau mencari yang namanya biaya rata-rata adalah total cost dibagi kuantitas, atau AC sama dengan AVC ditambah EVC. Oke, nah biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Maka MC marginal cost dibagi sama dengan total cost dibagi kuantitas. Oke, berikut ini kita masuk ke perhitungan. Kalau kita mau mencari ongkos tetap rata-rata, maka ongkos tetap total dibagi jumlah produksi.
Begitu juga untuk mencari ongkos perubahan rata-rata, maka didapat dari ongkos perubahan total dibagi jumlah produksi. Ya. Dan selanjutnya adalah ongkos total rata-rata diperoleh dari ongkos total dibagi jumlah produksi. Setelah kita jelas perhitungannya tadi, maka kita sekarang melihat grafik atau kurva dari total cost, total fixed cost, dan total variable cost. Nah, seperti terlihat total fixed cost itu adalah garis lurus karena menunjukkan dia harganya tetap tidak berubah. Dan yang melengkung itu adalah total variable cost. Dia harganya selalu berubah, disesuaikan dengan produktivitas dari perusahaan. Maka dari TFC ditambah TVC sama dengan TC, maka mengikuti. Nah, berikut ini adalah yang namanya biaya rata-rata. Ya, biaya rata-rata terlihat seperti ini. MC itu bersinggungan ke AC dan AFC. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat grafik dan kurva, kita akan masuk ke perhitungan. Seperti dilihat, kuantitasnya 0 sampai 10 dan total fixed cost-nya 100. Berapa TFC, TC, AVC, dan ATC hingga MC kita lihat. Kalau tadi TC apa rumusnya? Ya, betul. TFC ditambah TVC, total fixed cost ditambah total variable cost. Maka TC sama dengan 100, 190, 270, 340 sampai 1030. Nah, AVC gimana rumusnya? Oke, AVC tadi adalah TVC, total fixed cost, dibagi kuantitas. Maka hasilnya bisa terlihat 100, 50 hingga 10. Untuk AVC, ATC, dan MC, kalian bisa jawab di kolom komentar dalam video ini. Rumusnya AVC adalah TFC dibagi Q. Rumus ATC adalah TC dibagi Q. Kalau rumus MC adalah total C2 dikurang C1 dibagi Q2 dikurang Q1. Itu rumusnya ya. Untuk jawabannya sekali lagi tolong kirimkan di bawah kolom komentar video ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.